Kenapa di dunia penerbangan ada istilah kelas premium ekonomi? Ya padahal kan kalau ekonomi aja, bisnis ya bisnis aja gitu mestinya. Apakah ini sebenarnya merupakan skema jebakan marketing maskapai gitu? Di kereta juga ada bang, ya tahu. Tapi sekarang kita bahas di video ini fokusnya ke pesawat dulu aja. Alasan segmen premium ekonomi ini muncul adalah karena ada orang-orang yang mereka itu nggak tahan naik ekonomi kalau penerbangannya itu lama. Tapi mau beli bisnis pun nggak punya duit. Jadi ada gap market di situ. Ya ini sama seperti cerita kenapa ada kelas bisnis. Kelas bisnis pun sebenarnya dibikin untuk menjadi penjembatan tuh untuk ngisi gap di market antara kelas first class dan juga kelas ekonomi. Dulu tahun 70-an Qantas menjadi pionir bikin kelas bisnis pertama buat ngisi di antara segmen ekonomi dan juga first class. Jadi zaman tahun 60-an nggak ada kelas bisnis. Lu antara kaya banget atau ekonomi kan gitu. Nah setelah dia bikin kelas bisnis ternyata antara ekonomi sama bisnis masih ada gapnya juga di situ. Nih orang bisa bayar lebih dibanding kelas ekonomi tapi nggak bisa bayar bisnis. Nah dibikinlah pertama kali oleh FAR. Ini merupakan maskapai asal Taiwan di era 90-an. Dibikin dengan nama tuh dulu Evergreen Class. Akhirnya berubah jadi premium ekonomi. Setelah itu efeknya domino. Maskapai lain pun tertarik buat ngikutin jejaknya FAR. Akhirnya Virgin Atlantic bikin juga namanya mid class. Ya pokoknya premium ekonomi lah. Nah kenapa kelas premium ekonomi ini bisa laku? Yang dijual itu adalah upgrade kenyamanannya dengan harga yang nggak semahal kelas bisnis. Jadi kalau premium ekonomi itu harganya kurang lebih 1,5 kali sampai 2 kali harga ekonomi. Lu bisa dapat kursi yang lebih lebar, kadang dapat wifi juga, kursi bisa lebih recline kan enak gitu. Kadang-kadang bagasi juga lebih besar, boardingnya pun lebih cepet, enak. Dan bagi maskapai, kelas premium ekonomi ini merupakan sweet spot. Karena menurut riset nih ya, modalnya kursi premium ekonomi itu hanya 1,6 kali lebih mahal dibandingkan kursi ekonomi. Tapi bisa menghasilkan pendapatan yang 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan biaya produksinya. Jadi bisa dibilang marginnya maskapai paling cuan itu jual premium ekonomi. Nah kira-kira worth it nggak nih buat dibeli? Ya kalau POV-nya kau mendang mending ya. Kalau terbang cuma 5 jam ya udahlah ekonomi aja. Ya, kesemutan dikit biarin lah. Kecuali kalau di atas 7 jam nih ya. Kalau udah menuju 9 jam, wah ini tuh itu layak lu bayar tuh. Karena capek kesemutan gak enak. Ya kecuali kalau lu merupakan sultan ya atau dibayarin kantor ya itu sih fuck lah kursi ekonomi. Terbang 30 menit pun ya naik bisnis aja.